Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari yang namanya Database Planning, Design, and Administration. Topik pembelajaran yang hari ini kita akan lakukan adalah bagaimana kita akan mempelajari yang namanya tahapan dalam perancangan database. Tahapan perancangan database sangat penting dalam proses pembentukan database. Karena jika tahapan yang kita lakukan salah ataupun tidak sesuai dengan user requirement yang ada, maka database yang kita hasilkan ataupun aplikasi yang kita hasilkan tidak akan bermanfaat bagi pengguna. Berikut tahapan yang ada di dalam database lifecycle. Tahap perancangan database dimulai dari database planning. Dalam database planning, kita akan melakukan perencanaan yang ada di dalam database. Tujuan yang akan kita definisikan dalam perancangan database ini seperti apa? Jadi apa nih kasusnya ataupun masalah yang ingin kita atasi dengan menggunakan perancangan ataupun aplikasi yang akan kita buat. Kemudian pada tahapan kedua, kita akan lakukan yang namanya system definition. System definition, kita akan menentukan ruang lingkup dari pembentukan project yang akan kita laksanakan. Sehingga ketika kita melakukan pelaksanaan project yang kita jalankan sesuai dengan timeline yang sudah kita tentukan di awal. Pada tahapan ketiga, kita sebut sebagai requirement collection and analysis, di mana pada tahapan ketiga ini, kita akan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam perancangan database. Data-data yang dikumpulkan bisa dalam bentuk dokumen, wawancara, kuesioner, ataupun interview. Kemudian pada tahapan keempat, kita sebut sebagai database design. Database design kita bagi menjadi 3 tahapan. Pertama adalah database design konseptual. Pada tahapan database design konseptual, kita akan melihat dari proses bisnis yang berjalan saat ini, kemudian kita mappingkan dengan menggunakan data model. Pada tahapan tersebut, kita belum menentukan DBMS yang dibutuhkan seperti apa. Kita juga belum menentukan physical requirement-nya, ataupun hardware dan software yang dibutuhkan dalam pengimplementasian database. Sedangkan pada tahap kedua, ataupun tahapan logical, pada tahapan kedua, kita akan melakukan validitas terhadap data model yang kita hasilkan pada level konseptual. Dalam tahapan logical, kita sudah merancang data model sesuai dengan data model yang kita gunakan dalam organisasi ataupun dalam perusahaan. Dari data model tersebut, kita juga belum menentukan spesifikasi dari DBMS ataupun spesifikasi dari physicalnya. Dan pada tahapan terakhir ataupun yang kita sebut sebagai tahapan physical, kita sudah menentukan software ataupun hardware apa saja yang dibutuhkan dalam pengimplementasian database yang akan kita lakukan nanti di akhir. Setelah database design selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya DBMS selection. Dalam tahapan DBMS selection, kita memilih DBMS yang cocok untuk diimplementasikan dalam perusahaan tersebut, sesuai dengan data model yang kita rancang. Tahap DBMS selection juga bersifat opsional, di mana kalau perusahaan tersebut telah menetapkan ataupun menggunakan DBMS, maka kita tidak perlu lagi melakukan tahapan tersebut. Banyak sekali kriteria yang akan kita nilai dalam penilaian DBMS. Berikut kriteria yang akan digunakan. Tahap selanjutnya adalah application design, di mana pada tahap application design kita akan melakukan perancangan terhadap aplikasi yang kita gunakan sebagai perantara antara user dengan database. Setelah application design dibuat, kemudian ada tahapan prototyping, dan prototyping di sini tahapannya pun bersifat opsional, di mana dalam tahapan prototyping kita akan membuat model ataupun blueprint-nya dari aplikasi ataupun rancangan DBMS yang akan kita buat. Tujuannya kita melakukan prototyping adalah agar user dapat melihat perkembangan dari desain ataupun aplikasi yang kita rancang apakah sesuai dengan requirement yang ada. Pada tahap selanjutnya adalah yang kita sebut sebagai implementation. Jadi setelah kita selesai melakukan perancangan database dan melakukan perancangan terhadap aplikasi, tahap selanjutnya adalah kita melakukan implementasi. Implementasi ini bisa dilakukan secara paralel ataupun dilakukan secara langsung pada sistem live-nya. Pada implementasi tersebut, kita juga akan melakukan yang namanya data conversion and loading, di mana kita akan melakukan import data
dari sistem yang berjalan ataupun dari sistem yang lama. Dalam tahapan implementation, kita juga bisa melakukan yang namanya testing. Testing, kita akan melihat apakah sistem yang kita bangun ataupun database yang kita rancang sudah sesuai dengan kebutuhan dari user dan apakah ada error dari sistem tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah operational maintenance, di mana dalam tahapan operational maintenance, kita akan melihat dari hasil database yang telah kita rancang dan aplikasi yang telah kita implementasikan, apakah ada faktor ataupun ada fitur yang perlu kita tambahkan ataupun yang perlu kita perbaiki agar database ataupun aplikasi dapat berjalan lebih sempurna ke depannya. Sekian materi untuk pertemuan ketiga, terima kasih.